Setelah berhasil mengalahkan Filipina dan Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4, timnas Indonesia akhirnya berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung dalam grup C yang diisi dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan juga Bahrain. Grup yang dihuni dengan negara-negara langganan Pildun seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia ini sering dikatakan sebagai grup neraka. Hal tersebut terbukti ketika Thailand yang sempat masuk ke dalam grup yang hampir sama pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 hanya menjadi bulan-bulanan dalam grup tersebut dengan hanya mendapat 2 poin dari total 10 pertandingan. Hal serupa terjadi dengan Vietnam. Pada ajang yang sama, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam yang sempat menjadi ancaman kekuatan baru di wilayah Asia Tenggara, pada akhirnya dibuat hancur lebur dan hanya berhasil mengoleksi 4 poin dari keseluruhan pertandingan yang dilakoni. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format yang berbeda dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. FIFA telah menetapkan bahwa turnamen kali ini akan diikuti oleh 48 tim yang berasal dari 6 konfederasi yang berbeda. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap jumlah peserta dan cara kualifikasi untuk setiap wilayah, termasuk Asia. Dengan diterapkannya format baru ini, kuota untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026 juga mengalami peningkatan yang cukup mencolok. Sebelumnya, hanya 4 negara Asia yang mendapatkan kesempatan untuk lolos secara langsung ke putaran final, sementara 1 tempat lainnya tersedia melalui jalur play-off. Namun, pada edisi 2026, jumlah tim dari Asia yang berhak lolos langsung meningkat menjadi 8, ditambah 1 tim lagi yang akan berjuang melalui play-off. Peningkatan ini memberikan peluang besar bagi negara-negara Asia untuk berkompetisi di panggung dunia, sekaligus menunjukkan perkembangan pesat dalam kualitas sepak bola di wilayah tersebut. Bagi Indonesia, kesempatan ini sangat baik untuk meraih impian berlaga di Piala Dunia. Dengan meningkatnya kuota, timnas Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing dan menunjukkan kemampuannya di tingkat internasional. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa untuk bisa memastikan tempat di ajang Piala Dunia 2026, Indonesia harus berhasil mengumpulkan setidaknya 15 poin dalam fase kualifikasi. Targetnya kita tidak mau mendahului, seperti yang saya bilang kita perlu 15 poin. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya setiap pertandingan bagi timnas Indonesia, terutama mengingat tantangan yang dihadapi dalam grup yang dihuni oleh tim-tim kuat. Sejauh ini Indonesia telah berhasil memperoleh 2 poin dari 2 pertandingan melawan tim-tim tangguh seperti Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia meraih hasil imbang yang cukup menggembirakan pada saat melawan Arab Saudi di kandang mereka. Sebuah pencapaian yang menunjukkan kemampuan tim untuk bersaing di level tinggi. Setelah itu, Indonesia juga berhasil meraih hasil serupa saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana dukungan luar biasa dari para supporter memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Hasil-hasil ini mencerminkan potensi dan kualitas yang dimiliki oleh timnas Indonesia, meskipun hasil keseluruhan belum sepenuhnya maksimal. Untuk mencapai target 15 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong harus menjalani serangkaian laga krusial. Setelah berhasil meraih 2 poin dari hasil imbang melawan 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, Indonesia kini menghadapi tantangan besar melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Indonesia pernah mencatatkan sejarah buruk pada saat melawan Bahrain, di mana Indonesia mengalami kekalahan telak 0-10 pada pertandingan melawan Bahrain sebelumnya. Bahrain juga menunjukkan performa kuat dengan mengalahkan Australia 0-1 di laga tandang, menjadikan pertandingan ini salah satu ujian berat bagi Indonesia. Namun setidaknya Indonesia harus mengamankan 1 poin melalui hasil imbang agar dapat menjaga tren positif dalam persaingan menuju Piala Dunia. 5 hari kemudian timnas Indonesia akan bertandang ke Cina. Meski Cina dalam performa yang kurang baik setelah dibantai 7-0 oleh Jepang dan kalah 1-2 oleh Arab Saudi di kandang sendiri, pertandingan ini tetap menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Namun Indonesia harus menargetkan kemenangan di laga ini untuk meningkatkan peluang lolos. Meraih 3 poin melawan Cina akan sangat penting dalam menjaga peluang Indonesia tetap terbuka di tengah persaingan ketat grup C. Terlebih mengingat lawan-lawan selanjutnya seperti Jepang dan Arab Saudi yang jauh lebih kuat. Maka dari 4 pertandingan yang telah dijalankan, Indonesia berhasil meraih total keseluruhan 6 poin.
Selanjutnya pada 15 November 2024, Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga yang diprediksi akan sangat berat, meskipun bermain di kandang sendiri, peluang Indonesia untuk mencuri poin dari tim yang dijuluki Samurai Biru tampak sangat kecil. Jepang menunjukkan performa yang luar biasa dengan mengalahkan Cina 7-0 dan Bahrain 5-0 di laga-laga sebelumnya, menjadikan mereka lawan yang sangat tangguh. Skenario realistis adalah Indonesia kemungkinan besar akan mengalami kekalahan meskipun mendapatkan dukungan penuh dari supporter di kandang. Namun pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi krusial. Di laga ini Indonesia harus meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah hasil imbang di laga tandang sebelumnya, pertandingan ini akan menjadikan kesempatan emas bagi Indonesia untuk memaksimalkan poin di kandang dan menjaga persaingan di grup C. Kemenangan melawan The Green Falcon tidak hanya penting secara poin, tetapi juga untuk membangun momentum positif menuju pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dengan total 6 pertandingan yang telah dijalankan, maka Indonesia telah berhasil mengumpulkan 9 poin. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan bertandang ke Australia untuk menghadapi Socceroos. Meskipun pada pertemuan sebelumnya, Indonesia berhasil menahan imbang Australia di kandang, laga tandang kali ini diprediksi akan lebih sulit. Ribuan pendukung Socceroos di stadion akan memberikan tekanan besar bagi timnas Indonesia. Kemungkinan untuk mencuri poin dalam pertandingan ini cukup berat, namun bukan hal yang mustahil. Pengunduran diri pelatih Graham Arnold baru-baru ini bisa menjadi celah, karena Australia mungkin masih dalam fase adaptasi dengan pelatih baru. Jika Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik, peluang untuk mencari poin tetap terbuka. 5 hari berikutnya, pada 25 Maret 2025, Indonesia akan menjamu Bahrain di kandang. Pertandingan ini menjadi krusial karena Indonesia harus bisa meraih 3 poin penuh untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bermain di hadapan ribuan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan memberikan kekuatan tambahan bagi timnas Garuda. Kemenangan melawan Bahrain sangat penting, mengingat hasil imbang atau kekalahan akan semakin memperkecil peluang Indonesia untuk mencapai target 15 poin yang dibutuhkan. Pertandingan ini menjadi momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pasukan Garuda. Maka dengan demikian Indonesia terhitung sudah meraih 12 poin. Lalu berikutnya, pada 5 Juni 2025 Indonesia akan kembali berhadapan dengan Cina di kandang. Sama seperti pertandingan sebelumnya, ini merupakan laga krusial di mana timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong harus meraih 3 poin penuh. Kemenangan atas Cina sangat penting, karena dengan hasil tersebut, Indonesia akan berhasil mengumpulkan total 15 poin, yang cukup untuk memastikan posisi kedua di grup C dan lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan terakhir melawan Jepang pada 10 Juni 2025, meskipun tidak lagi menentukan, dapat dimanfaatkan sebagai uji coba kekuatan bagi pasukan Garuda sebelum menghadapi kompetisi sebenarnya di Piala Dunia. Hasil dari laga melawan Jepang, baik menang, kalah, maupun imbang, akan menjadi bahan evaluasi penting dalam persiapan Indonesia untuk bersaing di pentas sepak bola dunia.